bukan tentang keluarga, kelompok, dan milik kita pribadi. Bisa berkata amin untuk itu. Tuhan gak ngomong tentang masa depan Musa, nanti anaknya jadi apa, nanti dia bagaimana. Tidak, dia menyatakan bagaimana hatinya pada bangsa yang tertindas. Saya percaya corruption kills akan jadi jawaban. Bangsa ini harus kita tolong. Dan sungguh, bagi yang tidak hadir tanggal 10 November yang lalu di Denpasar, tepat sekali. Ketika Saudara Bambang menyatakan itu, belum ada ributnya cicak dan buaya, istilahnya. Tiba-tiba 10 November itu muncul. Tiba-tiba ketika kita persiapan 10 November di Bali, dan itu luar biasa sih, bangsa ini. Nah, di kapasitas dan fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita, saya selalu menggunakan kata ini, kapasitas dan fasilitas dalam diri kita masing-masing bersama dengan kelompok kita. Adakah sampai hari yang keberapa ini, hari keberapa? 15 tahun ini Bapak sudah berfirman untuk bangsa ini, kenapa yang kita punya yang diberikan dia itu buat. Bagian terakhir, saya tidak tahu kenapa tadi Saudara Bambang bisa ngomong gereja lokal yang harus digalakkan. Saudara, selama ini gereja-gereja lokal itu baik secara organisasi maupun secara kelompok tidak pernah bisa berkembang seperti yang Roh Kudus katakan. Karena ada mertua-mertua itu tadi yang mengatur, yang menyeragamkan. Keluaran 20 ayat 25. Perhatikan. Ini mengagetkan sekali. Nah, gereja lokal kita harus galakkan. Sebab begini, saudara. Kita tahu dah, Tuhan Yesus itu tidak punya siapa-siapa di dunia kecuali gerejanya. Amin. Dia nggak punya siapa-siapa. Buat dia itu cuma gerejanya harapan satu-satunya. Gerejanya itu segala-galanya buat dia. Silakan Ron baca. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan biung, maka itu kapak, engkau melanggar kekudusannya. Saudara, tahun 70-an, Om Damaris khotbah ayat ini luar biasa. Altar atau mezbah adalah pusat daripada ibadah, kalau saya pakai kata agama. Sehebat apapun sebuah acara ibadah tanpa mezbah, nggak ada. Kenapa ribuan tahun yang lalu Papa pesan kepada Musa dan kepada kita? Kalau buat altar jangan dari batu pahat, keseragaman. Memang rapi kalau kita buat. Sehingga Om Damaris menekankan itu, bahwa kata gereja cabang itu tidak pernah ada di Alkitab. Maka itu masing-masing batu harus kelihatan orisinilnya, kelihatan ya dia itu sudah. Jangan dibahas. Nah, ketika gereja lokal dikuasai oleh para mertua tadi, maka keorisinilan Roh Kudus nggak kelihatan. Kenapa banget? Oke, mau pakai bahasa apa terserah. Maunya keluaran katakan itu. Iya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Jadi sejak tanggal 30 Januari, 30 Desember sampai hari saya terus merenung. Saya melihat begitu banyak kegerakan, banyak gereja. Kenapa? Begitu kita harus tanya, kita ini di bawah siapa? Kembalikan keorisinalan masing-masing lokal. Saudara, hari-hari ini saya tuh lagi gila dengan Louis Giglio. Pernah dengar nama itu? Cepat cari, saudara. Harus cari. Dia itu bukan DVD, sorry. Dia itu bukunya saya belum tahu banyak. DVD-nya sudah banyak. Louis Giglio. Dia itu pendeta di Amerika yang banyak meneliti soal ruang angkasa itu. Nah, salah satu yang paling hebat itu How Great is Our God. Saya tuh beli DVD-nya dari Amerika sudah lebih dari 300 DVD. Saya beri kepada beberapa dosen, profesor. Orang ateis pun akan wow melihat begitu. Bagaimana ketika dia menunjukkan universe ini, dan segala planetnya, dan ditunjukkan Alkitab. Nah, nggak tahu hari ini saya lagi itu. Saya nggak bawa ini pas. Pokoknya tiap hari saya keliling mana saya mesti bawa. Saya ketemu orang tertentu saya kasih, kamu harus lihat itu. Dan tidak ada orang
nonton DVD-nya itu, atau mungkin bisa di-search di Google, Louis Giglio ya. Dia punya 4 DVD saja. Salah satunya ini How Great Is Our God. Saya heran juga di situ sudah ada subtitlenya bahasa Indonesia. Siapa itu kelompok mana Indonesia kok bisa buat itu? Nah, saudara, di tubuh kita itu ada triliunan sel. Betul? Nah, buat saya gereja lokal adalah per sel atau per anggota tubuh, beda masing-masing. Bayangkan, setiap sekian menit itu ada sel yang mati dan langsung diganti baru oleh tubuh kita sendiri. Bayangkan, setiap sekian menit. Itu mengagumkan sekali. Nah, betapa hebatnya kalau masing-masing gereja lokal yang satu-satunya milik Yesus, nggak punya yang lain, itu menginovasi dirinya seperti itu tanpa intervensi yang dari kata pusat itu tadi. Betul, kita nggak akan mati. Kita nggak akan mati. Karena kalau regenerasi sel itu terjadi setiap sekian menit, tubuh ini luar biasa. Nah, berani nggak kita menyatakan ini? Untuk mertua-mertua itu turun tahta. Sehingga masing-masing individu sel gereja lokal ini berani mengembangkan dirinya secara otomatis dari metabolisme tubuh ini tadi. Jangan dipahat. Biar batu itu. Karena kalau Pak dipahat, katakan beliau melanggar kekudusannya. Berani nggak? Ada revolusi besar-besaran. Berani menyimpang. Berani tinggalkan kebiasaan kita. Banyak yang lain lagi. Kapan itu terjadi? Yohanes 14 ayat yang ke-12. Bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan mengerjakan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Karena aku kembali kepada Bapa. Nah, kita seringkali lupa kalimat terakhir. Mengapa gereja bisa lebih hebat dari Yesus? Karena katanya kembali kepada Bapa. Dan kembali kepada Bapa itu apa? Ayat 1. Di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Nah, sayang ayat itu hanya dikhotbahkan di kuburan. Padahal itu bukan untuk orang mati. Artinya di rumah Bapakku itu banyak komponen-komponen, banyak itu fasilitas. Temukan keperbedaan dalam dirimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi betul kalau masing-masing gereja lokal, masing-masing sel, masing-masing kelompok itu berfungsi seperti fungsinya di rumah Bapakku banyak tempat. Karena aku pergi ke rumah Bapakku, maka itu kamu bisa mengerjakan juga yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Wah, itu kalau terjadi hebat sekali. Ayo kita rilis kata itu. Orang-orang di bawah kita untuk mengembangkan diri. Ya, Tuhan memberkati saudara.